Halo anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada. Kali ini Bapak mau eh, masuk pada materi pengantar yang paling awal saja. Kita perkenalan tentang akuntan. Ya, oh iya, Bapak mengucapkan selamat bergabung di akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, para calon akuntan-akuntan masa depan yang akan berkiprah di berbagai perusahaan dan keuangan di Indonesia dan dunia. Nah, kita masuk di eh, bab satu, kita cerita saja tentang akuntan. Jadi eh, akuntan itu adalah salah satu profesi yang mengelola keuangan di berbagai institusi, di berbagai tempat. Asal saja kalian punya gelar SAK, nah, SAK, maka dimanapun kalian berada, kalian pasti akan diberikan posisi pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan. Ya, tidak mungkin kalau kalian punya gelar SAK, kalian diberikan pekerjaan selain keuangan. Karena itu, hati-hati dengan gelar itu. Mari kita pelihara kepercayaan orang-orang terhadap gelar SAK. Di buku ini dijelaskan beberapa profesi akuntan yang bisa dijelajahi oleh para alumni akuntansi. Yang pertama jelas keuangan, ya, di berbagai perusahaan. Betul. Yang kedua, yang bisa kalian nanti tempuh setelah selesai itu adalah profesi akuntan publik. Ya, akuntan publik. Kalau di apa gelarnya itu biasanya CPA, Certified Public Accountant, akuntan publik bersertifikat. Asosiasinya IAPI. Ya. Kemudian eh, kalian akan berkenalan dengan beberapa gelar seperti misalnya akuntan manajemen atau bisa juga akuntan syariah. Nah, atau kalian bisa masuk di pemerintahan menjadi akuntan pemerintahan seperti yang ada di lembaga-lembaga keuangan pemerintahan, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada juga BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Ya, semoga tidak salah ini. Itu profesi-profesi yang nanti kalian bisa tekuni setelah lulus. Tapi yang paling umum, yang paling banyak profesi itu adalah tenaga keuangan di berbagai perusahaan. Oke, walaupun tidak menutup kemungkinan juga akan menghandle untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas barangkali, tidak hanya keuangan, tapi biasanya peluang itu kecil sekali. Nah, itu mengenai profesi kalian harus, yang kalian bisa tekuni. Berikutnya, eh, untuk pengantar, kita masuk kepada jenis-jenis perusahaan. Ada tiga umumnya perusahaan, yaitu satu jasa, dua adalah dagang, dan tiga manufaktur. Perhatikan skema Nah, ini kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah perusahaan jasa, mulai dari tengah, yaitu perusahaan yang menjual jasa. Karena menjual jasa, maka ciri dari perusahaan ini adalah persediaannya nol. Tidak ada persediaan. Kenapa? Karena memang tidak menjual barang. Banyak perusahaan-perusahaan jasa di tempat sekitar kita. Kampus itu salah satu jenis perusahaan jasa. Apa yang dijual oleh kampus adalah pendidikan. Ya, dia jasa. Rumah sakit. Rumah sakit itu yang dijual adalah jasa. Hotel.
Itu yang dijual adalah jasa. Apalagi ya? Rumah sakit, hotel, pendidikan, bengkel. Bengkel itu campuran sih, ada jasanya, ada barangnya. Ya, secara ciri khas dari perusahaan jasa adalah dia tidak memiliki persediaan persediaan barang dagangan yang dimaksud. Kalau persediaan perlengkapan yang lain-lain ada. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Ya, ciri dari perusahaan dagang itu adalah dia memiliki persediaan. Kenapa? Karena usaha utama adalah menjual barang. Itu perusahaan dagang. Ya, apapun ya salah dia. Ya, yaitu memiliki persediaan. Kemudian yang ketiga, ini Bapak tuliskan dulu, tidak memiliki persediaan barang dagang. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Yaitu perusahaan yang barangnya yang dijual itu dibikin sendiri. Jual itu dibuat atau diproduksi, istilah kerennya, sendiri. Ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, tapi dalam prakteknya nanti bisa campur-campur perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, bisa jadi dagang bercampur dengan jasa. Seperti tadi Bapak kasih contoh bengkel. Bengkel motor itu dia jual onderdil, berarti dia perusahaan dagang, dia juga perbaiki motornya orang, berarti perusahaan jasa. Ya, bagaimana dengan Telkom? Nah, itu perusahaan. Telkom itu dagang atau jasa? Dibilang dagang, enggak punya persediaan pulsa, atau persediaannya itu enggak ditahu apakah pulsanya itu bisa disimpan atau tidak. Gimana nyimpan pulsa itu? Ya. Kalau dia jasa, kok ada yang dibeli pulsa. Kalau dia dagang, tapi tidak ada itu persediaan pulsa. Atau barangkali Bapak tidak tahu di mana Telkom menyimpan persediaan pulsa. Kalau pulsa itu dalam bentuk satelit, berarti dia mirip hotel. Dia kapasiti yang dijual. Kayak Telkom, PLN itu, misalkan PLN, itu dia dagang atau jasa? Dibilang dagang. Tidak ada perusahaan apa cadangan listrik yang dia simpan, itu kapasitas bukan barang yang bisa disimpan. Oke, tapi itulah dalam praktek nanti bisa bercampur-campur ketiganya, tapi secara teori kita memilah menjadi tiga, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, oke. Eh, Saya kira sampai di sini dulu untuk pengantar video pertama. Nanti berikutnya kita akan lanjut pada video kedua tentang persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.